Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat sebuah project, yaitu website portfolio. Yang mana maksud portfolio ini, saya ambil referensinya dari salah satu konten di kanal YouTube yang kurang lebih hasilnya nanti akan jadi seperti ini untuk tahap video pertama. Jadi saya akan bagi dengan beberapa tahap. Nah, di video pertama ini saya akan buat di bagian daftar terlebih dahulu. Biasanya daftar itu isinya itu ada bagian menu, ada bagian logo juga, dan juga ada search bar. Di sini kita bikin untuk bagian menunya saja dan juga bagian logonya. Jadi kita bisa langsung mulai aja untuk pembuatan website. Pertama, kita masuk ke Visual Studio Code terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk membuat satu folder kosong atau folder baru yang kosong untuk menyimpan codingan proyekan website portfolio kita ini. Buat folder terlebih dahulu, kita namain saja di sini website portfolio. Nah, setelah itu kita bisa tarik aja ke sini ganti aspeknya. Selanjutnya kita bisa coba untuk install atau memasang beberapa ekstensi terlebih dahulu ya. Ekstensi ini agar memudahkan kita dalam tahap pembuatan codingannya. Jadi ada beberapa ekstensi yang akan saya gunakan di sini, yaitu salah satunya adalah auto close tag ini. Jadi kalian bisa coba install ya untuk ekstensi ini. Jadi di saat kita, jadi gunanya ekstensi ini adalah di saat kita membuat tag baru, nanti dia akan otomatis membuat tag untuk penutupnya juga. Jadi akan memudahkan kita dalam pembuatan codingannya. Nah, untuk ekstensi kedua, kita bisa install yaitu ekstensi live server. Jadi gunanya ini adalah agar kita bisa melihat secara real time hasil dari codingan yang kita buat. Nah, muncul itu biasanya tuh di edge-nya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kita bisa langsung mulai aja ke pembuatannya. Pertama kita buat terlebih dahulu untuk file HTML-nya. Index.html. Kalian bisa klik aja shift plus tanda seru lalu enter. Kita akan otomatis keluar untuk bagian doctype-nya,
health-nya, dan body-nya. Nah, selanjutnya kita bisa coba ubah dulu nih bagian titelnya. Kita ganti saja jadi website portfolio. Seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa coba tambahkan untuk bagian link untuk menyambungkan codingan HTML dan juga CSS-nya. Kita bisa tambahkan link itu di bawah titel ini. Link. Kalau kita masukkan di bagian href-nya ini, yaitu file CSS-nya. File CSS. Nah, kita bisa tambahkan juga di sini di awalannya CSS slash. CSS-nya ini adalah nama folder yang akan kita buat. Jadi sekarang kita akan buat untuk file dan juga folder .css-nya. Kita buat folder terlebih dahulu, CSS, enter aja. Lalu kita tambahkan di dalam folder CSS ini dengan file CSS-nya. Style.css. Enter. Nah, ini akan terbuka seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai dari bagian HTML terlebih dahulu. Pembuatan atau penambahan codingan itu di HTML, kita mulainya itu dari kita membuatnya itu di dalam tag body ini ya. Sini kita akan coba tambahkan baru kita akan buat kelas namanya kelas untuk wrapper. Jadi wrapper itu gunanya agar bagian-bagian yang seperti ini ya, menunya ini, tulisan-tulisan menunya dan juga logonya itu dia bisa rata ke tengah. Jadi dia ada jarak antar dari pojok-pojok kanan kirinya. Jadi dia lebih cenderung ke tengah. Seperti itu. Nah, dalam ininya kita tambahkan div untuk membuat kelasnya. Ya. Lalu kita tuliskan dalam kelas itu wrapper seperti ini. Nah, lalu kita akan coba tambahkan untuk kelas bagian tulisan menunya. Enter aja bagian div. Kita tuliskan akan div lagi, membuat kelas. Lalu kita bisa pertama kita tambahkan terlebih dahulu untuk bagian logonya ya. Bagian gambar logonya kita tambahkan dulu.
ini. Nah, untuk bagian logonya kita tambahkan belakangan saja ya. Selanjutnya kita akan buat kelas untuk menunya. Kita isikan di sini menu. Nah, selanjutnya bagian penutup div ini kita bisa enter aja ke bawah. Lalu kita tambahkan tulisan-tulisan yang ada di sini. Seperti ini. Yang premium course tentang saya dan free course ini. Lalu enter. Untuk menu yang pertama itu adalah premium course ya. Premium course seperti ini. Nah, kita bisa copy aja untuk codingan bagian B-nya ini. Kita bikin 3 di 3. Nah, kita ganti aja untuk bagian menunya. Nah, seperti ini. Nah, setelah sudah bagian di HTML, kita akan berpindah ke bagian style CSS-nya untuk proses styling. Nah, untuk tahapan pertama, kita akan buat terlebih dahulu untuk bagian margin dan paddingnya itu. Kita tambahkan setting bagian margin paddingnya itu agar tidak ada jarak untuk bagian pojok kanan kiri atas bawahnya ini agar tidak ada jarak. Kita tambah dulu untuk bagian padding dan marginnya. Tambahkan di bagian CSS ini HTML body kurung margin, kita isikan saja 0px ya. Begitupun juga untuk headingnya, kita isikan juga 0px. Nah, kita bisa langsung coba juga untuk styling bagian fontnya ya, dari ukurannya dan juga untuk style fontnya. Kita set dahulu untuk font size-nya, kita akan bikin jadi 16px saja ini. Nah, terus untuk style fontnya, nah itu font family, family. Nah, di sini kita akan tambahkan untuk font monitor ya. Kita akan bikin style fontnya itu nonito saja. Kita coba lihat ini. Oh ya, kita akan meluncurkan dulu untuk live servernya. Kalian bisa klik aja di bagian bawah sini yang go live ini, atau
Kalau bisa klik kanan saja dari mousepad atau dari mouse-nya, klik kanan, lalu kalian bisa cari ke bagian bawah untuk left savernya. Kita akan coba untuk klik yang bagian sini saja. Nah, ya silakan seperti ini ya. Untuk bagian font size-nya 16px dan juga untuk styling fontnya ini sudah berubah menjadi Nunito. Lanjut lagi untuk stylingnya. Selanjutnya kita akan atur bagian wrappernya atau bagian untuk eh, jarak antar logo dan juga tulisannya. Wrapper kita akan atur bagian width-nya, kita atur jadi 1024 px ini. Terus kita atur untuk bagian marginnya, kita atur jadi auto aja. Lalu bagian paddingnya kita atur juga jadi 20px, 0px, 20px, 0px, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan atur juga styling juga bagian navbarnya. Kan di sini masih polos ya, masih belum kelihatan di bagian mana navbarnya, masih blank putih. Kita akan coba styling bagian navbarnya. Kita akan panggil untuk navbarnya, nav. Kita atur untuk bagian background colornya. Kita akan coba pakai kode warnanya itu 222831 ini. Dan untuk warna font yang kita akan atur jadi putih saja ya, alias kodenya itu FFF seperti ini. Kita akan coba lihat dulu. Nah, dia akan jadi seperti ini ya. Navbarnya sudah terbentuk dan sudah ada warnanya juga, jadi warna kehitam-hitaman. Lalu kita lanjutkan lagi untuk stylingnya, masih di bagian navbar, tapi untuk di bagian wrappernya kita akan atur untuk displaynya itu jadi flex alias jadi datar ya. Lalu untuk kontennya juga kita akan atur dengan space between aja untuk rongganya. Selanjutnya kita atur untuk font size-nya. Bisa atur font size-nya itu 1,2 rn aja. Ini. Lalu untuk bagian align itemnya kita bisa jadikan center aja ya. Nah, selanjutnya kita atur untuk bagian menunya. Menunya kita atur jadi 50% aja ya. Kita atur untuk width-nya jadi 50%. 50% dari ukuran wrappernya. Akan lihat lagi. Nah, dia akan jadi seperti ini. Tulisannya dia berpindah ke center.
dan ada jarak antara kanan dan kirinya dan juga tengahnya. Nah, selanjutnya kita akan styling lagi bagian menunya, terus untuk bagian tulisannya kita coba panggil bagian menu lagi, UL. Kita atur untuk bagian displaynya ini kita jadikan flex aja ya, supaya datar. Untuk bagian tulisan ini kan masih ada garisnya nih ya, masih ada garis di bawahnya, kita akan coba hilangkan. Dan juga untuk bagian titik-titiknya ini kita akan coba hilangkan. List style type kita isikan saja non alias menghilangkan. Nah, untuk marginnya kita atur jadi 0 px, dan juga bagian padding atur jadi 0 px. Terus untuk bagian jaraknya antar tulisan kita atur saja jadi untuk justify kontennya itu kita tambahkan saja space between. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Space between ini yaitu jarak antar tulisannya. Jadi jaraknya itu tidak begitu jauh tapi tidak dekat juga. Terus untuk bagian tadi yang bulat-bulatnya itu sudah hilang ya. Nah, untuk bagian garis di bawah tulisan ini masih ada nih. Jadi kita akan coba untuk styling lagi di bagian masih di bagian menu. Kita akan coba styling untuk tulisannya. L text decoration. Tekan saja non sini menghilangkan garis di bawahnya itu ya. Garis tulisan di bawah. Nah, untuk warna tulisannya juga kita ganti jadi warna putih saja. Lihat lagi. Nah, untuk garis di bawahnya sudah hilang ya. Dan juga untuk tulisannya sudah ganti jadi warna putih, tidak warna ungu lagi. Selanjutnya, kita akan coba tambahkan untuk logonya. Logonya itu kita akan tambahkan sehingga kita akan pindah lagi ke HTML. Kita akan tambahkan logonya terlebih dahulu ke dalam folder projectnya ini. Nah, kita akan tambahkan untuk bagian logonya ya di sini. Untuk bagian gambar logonya. Kita samakan tulisannya seperti ini. Kita tambahkan dulu image.
lokasi foldernya, lalu nama file gambarnya, logo seperti ini. Nah, kan kita coba lihat nanti di teksnya. Nah, sudah tertambah ya, tapi ini ukurannya masih terlalu besar, sehingga kita akan atur untuk di bagian styling CSS-nya. Kita pindah ke CSS, lalu kita atur di bagian logonya. Kita atur untuk display-nya jadi flex agar dia sama rata dengan yang tulisannya. Lalu untuk gambarnya kita jadikan center ya. Untuk align itemnya kita pilih center. Nah, untuk height-nya kita atur juga. Kita atur height-nya itu ke 45 px saja. Oke. Nah, kita coba lihat lagi bagian X-nya. Nah, sudah berubah ya, jadi seperti ini. Ukurannya jadi pas, dan dia agak sedikit ke tengah juga, sama seperti di contohnya. Contohnya seperti ini, dan ini project yang tadi kita buat. Mungkin segini saja untuk tahap pertama buatan website portofolio ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.